Bab 80. Tuan. Kepala pelayan Nier mendekat memberi info. Kenan sudah datang. Suruh dia langsung ke ruang kerjaku. Tita Malvin melongok pada Paniar. Kita bicarakan lagi nanti. Kembali menoleh pada istrinya. Embun mengangguk. Malvin lalu berdiri dan melangkah. Sesaat Malvin membalikkan tubuhnya menatap punggung Katie yang masih asyik dengan permainannya. Chat. Katie tak bergeming. Masih asyik dengan permainannya dengan si kembar. Katie. Malvin mengeraskan suaranya. Apa Dedi? Buatkan 2 cangkir kopi dan bawa ke ruang kerja Dedi. Sekarang. Katie sedang main dat. Katie. Katie berdecit. Sean. Buatkan kopi. Kakak yang disuruh. Kenapa malah balik menyuruhku? Apa kakak tak memperhitungkan usiaku? Katie. Panggil Dedi Mal dengan nada tegas. Hai Ayes. Ada banyak pelayan, kenapa harus menyuruhku? Tak ada bantahan. Dedi tunggu 5 menit. Atau uang sakumu dipotong. Malvin melanjutkan langkahnya. Apa? Katie langsung berdiri untuk protes. Tapi Dedi Mal berlalu sambil menutup lubang telinganya dengan jari. Wagah. Geram Katie. Kak, kau tahu hukumannya kalau kalahkan. Ledekian menyeringai. Momi. Dengan tampang memelas. Lakukan saja, titah Dedi muket. Katie menendang udara saking kesalnya. Niat mau mencari dukungan dari ibu sambungnya, justru malah dia tetap harus melaksanakan perintah dadinya. Waktumu tinggal 4 menit. Mengedipkan sebelah matanya. Goda embun. Momi. Itu sama sekali tidak membantu. Gerutu Katie berlari cepat ke dapur. Di dapur, Katie benar-benar membuat kopi. Dengan dibarengi gedumelan. Katie memasukkan garam sebagai pengganti gula pada kopi buatannya. Hehehe. Katie tertawa jahat. Dengan riang gadis itu mengetuk pintu ruang kerja dadinya. Dedi, ini kopinya. Ucap Katie menerobos masuk. Malvin dan Kenan menoleh. Membuat Katie terpaku di tempatnya tanpa bisa bergerak. Kakak tampan. Dalam hati Katie, Malvin tersenyum tipis. Pertunjukan dimulai. Kenapa malah membeku di situ? Cepat kemari. Malvin mengibaskan tangannya di udara. Katie masih mematung. Kenapa aku jadi tak bisa bergerak? Reaksi alam macam apa ini? Batin Katie masih membeku. Sepertinya nona kecil tak enak badan. Wajahmu pucat. Biar aku ke sana saja. Ucap Kenan melangkah mendekat. Ark. Dia mendekat kemari. Oksigen. Jangan pergi jauh-jauh. Aku tak bisa bernafas. Batin Katie dalam otaknya langsung terlintas kopi rasa garam berlebihan itu. Ya Tuhan, kopi garamnya. Gawat jika kakak tampan ini meminumnya. Aku harus gercep. Pikir Katie saat itu mencoba sekuat tenaga menggerakkan tubuhnya yang tak bisa diajak kompromi. Sedangkan Kenan sudah semakin mendekat dengan bunga-bunga yang bertebaran di sekitarnya. Membuat Katie semakin panik saja. Oh, Tuhan, pemandangan berlebihan apa ini? Dari mana datangnya bunga-bunga ini? Batin Katie. Setelah susah payah berhasil menggerakkan kakinya. Akhirnya, batin Katie dengan kibaran bendera di dalam pikirannya karena berhasil menggerakkan sebelah kakinya. Kenan semakin mempersempit jarak. Katie yang sudah kepalang panik itu melangkah sejengkal dan terantuk sesuatu. Kopi di atas nampan yang dia bawa ikut terlontar bersamaan dengan dirinya yang kehilangan keseimbangan. Oh tidak, keanggunanku, kemanisanku, hancur, bruak, arregegegehah, panas, panas. Kenan kelimpungan. Pasalnya kopi itu tumpah di celana Kenan. Dari pinggang ke bawah, tepat di sana. Ark. Katie yang melongok melihat pujaan hatinya kepanasan di bagian itu. Sontak bangkit berlutut meniup dan mengibaskan tangannya di sana. Nona kecil, apa yang kau lakukan? Kenan dengan wajah memerah. Katie tersentak kaget. Sadar akan kekonyolannya. Sedangkan Malvin sudah tertawa berguling-guling di pojokan. Wagah, bisa-bisanya dia. Batin Katie geram melihat dadinya sebahagia itu melihatnya malu. Akan kuambilkan hair dryer. Katie yang sudah malu tingkat langit ketujuh itu kabur dengan kecepatan cahaya. Tuan, ini bukan sesuatu yang pantas ditertawakan. Kenan masih dengan wajah merahnya. Melihat bahu Malvin masih berguncang. Walau tak mengeluarkan suaranya. Kenan menatap pintu yang terbuka di mana gadis kecil yang malang itu kabur. Lalu beralih pandang ke bosnya yang masih cekikikan memegangi perutnya. Kenan menghela nafasnya. Punya bos gini amat ya? Batin Kenan.
Dia memberesi cangkir yang pecah dan berserakan di lantai. Malvin mendekat, lalu ikut membantu. Maaf Ken, tapi itu lucu sekali. Kekehnya memunguti pecahan cangkir. Mommy. Katie mengulurkan hairdryer pada embun dengan wajah sedih. Embun menatapnya bingung. Untuk apa ini? Tadi Katie menumpahkan kopi di celana Kak Kenan. Bisakah Mommy mengantarnya? Ucap Katie lemas dengan wajah memerah. Sekaligus sedih menyodorkan lagi hairdryer di tangannya. Panggil dia Om saja. Kenan jauh lebih tua darimu. Embun berdiri dan mengambil hairdryer di tangan Katie dan menepuk pundak Katie pelan. Lanjutkan permainanmu. Katie berjalan dengan lesu menghampiri kedua adiknya. Kenapa Kak? Kau terlihat seperti orang sakit perut saja. Pukas Kian masih asyik dengan PS-nya. GGH. Ini semua salah Dedi. Bisa-bisanya Dedi menindas anaknya sendiri. Katie pasti akan balas. Batin Katie dengan kobaran api di sekelilingnya. Bab 81. Di ruang keluarga. Embun, Malvin dan keempat anaknya sudah duduk berkumpul. Kenan juga ada di sana duduk agak jauh. Namun masih dapat mendengar dengan jelas dan terlihat. Lusa Dedi dan Mommy akan keluar kota selama beberapa hari. Malvin mulai membuka suara. Bagaimana dengan kami? Seru si kembar bersamaan. Kalian berempat tetap di rumah. Karena masih ada sekolah. Ya, si kembar terlihat kecewa. Kami juga ingin ikut. Mommy, Dedi, rengek keduanya. Malvin mengangkat tangannya. Si kembar berhenti merengek. Dan diam dengan wajah cemberut. Jadi kami ditinggal begitu saja? Tanya Katie melipat tangan di dada. Apa kalian akan pergi ke kota yang sama? Malvin tersenyum senang. Tidak, Dedi ada urusan kerja di kota M. Sementara Mommy embun ke pulau seberang. Terang embun. Kota M dan pulau seberang cukup berdekatan. Paling hanya 1 jam perjalanan dengan speedboat. Pukas Katie. Apa maksud perkataanmu itu Katie? Malvin sedikit kesal. Ucapan Katie seolah menuduhnya ke arah lain. Apa kamu mengerti maksud ucapanku Kayla? Katie bertanya pada Kai yang ada di sebelahnya. Dedi aku tidak ingin memihak siapapun. Tapi perjalanan bisnis kalian terlalu palsu. Kekeh Kai. Katie tersenyum menang dia mengangkat tangannya dan tos bersama Kai. Malvin menarik sudut bibirnya. Memaksakan senyum di wajahnya. Benarkah mereka anak-anakku? Hasil didikan siapa ini? Pikir Malvin menahan kesal. Dedi. Mommy. Kami juga ingin ikut liburan. Rengek Sean dengan tatapan memelas. Kami sudah lama tidak berlibur. Ajak kami serta Mom. Kian ikut merengek pada ibunya yang lebih bisa dibujuk dibandingkan Dedi Mal. Bahkan bocah-bocah ini juga. Kenapa mereka bisa berpikir seperti itu? Malvin masih mempertahan senyum kesalnya. Sayang, Mommy dan Dedi benar-benar pergi untuk bekerja. Tidak akan lama hanya beberapa hari. Terjadi masalah di perusahaan Dedi di kota M. Memaksa Dedi harus ke sana. Ucap embun memberi pengertian. Dan Mommy juga akan ikut peresmian outlet baru nak. Memangnya masalah apa Dat? Tanya Kai sedikit tertarik. Hanya serangan web. Jawab Malvin singkat. Kalian gak perlu khawatir. Kayla masih penasaran. Tapi dia pun tak lanjut bertanya mengingat sepertinya Dedi Malvin enggan membahasnya lebih lanjut. Sean, Kian, jagoan Mommy dan Dedi. Embun beralih menatap kedua anak kembarnya yang berdiri di depannya dengan seabrek rengekan untuk ikut. Kalau liburan kami pasti mengajak kalian serta. Bujuk Embun lembut. Setelah kami kembali dari luar kota, kita bisa agendakan untuk piknik. Benarkan Dedi? Jia, tentu saja. Ini adalah percakapan keluarga. Kenapa aku bisa terjebak di sini? Batin Kenan. Tapi entah kenapa aku selalu suka dengan keluarga yang riuh ini. Ya. Baiklah. Kami tidak masalah. Ujar Katie menyetujui dengan senyum tipis. Tanpa memperdulikan kedua adik kembarnya yang terus merengek pada mominya. Kami bisa menjaga si kembar. Dedi dan ibu pergilah dengan tenang untuk berbisnis. Sambung Kai dengan penekanan pada kata bisnis. Ahahaha, Malvin tergelak, lalu beralih menatap Kenan. Kau lihat Ken, kedua anak gadisku ini sudah tumbuh begitu cepat. Bagaimana kalau aku jodohkan salah satunya padamu? Seloro Malvin dengan nada jengkel. Sontak membuat Kenan, Kai apalagi Katie terkejut. Dan menatap serentak ke arah Malvin. Tuan,
Anda terlalu berlebihan, ucap Kenan canggung. Katie sudah berubah wajahnya. Memerah hingga ke telinga. Ah, bagaimana denganmu, Kai? Ah, Kai kehilangan kata-kata. Aku masih kecil dan berucap malu. Tuan Malvin, candaan Anda sedikit. Balas Kenan menggantungkan kalimatnya. Sepertinya Tuan Malvin sengaja menggoda anak-anaknya. Batin Kenan. Tapi kenapa melibatkan aku? Haruskah aku ikuti saja? Ah, benar Ken. Aku tidak akan mengumpankan Katie padamu. Dia terlalu barbar. Bisa-bisa kamu kena KDRT sama dia. Dedi. Pekik Katie melempar bantal sofa ke arah dadinya. Malvin memiringkan tubuhnya menghindar. Hohoho. Kalian berdua sudah membuatku kesal. Aku juga akan melakukan hal yang sama. Pikir Malvin senang. Embun mencoba menahan diri. Kedua anak kembarnya masih sibuk merengek ikut padanya. Suaminya justru membuat ulah ribut dengan kedua anak gadisnya. Lelucon macam apa ini? Ini rumah apa medan perang? Batin Embun jengkel. Ya ampun, keluarga ini sangat ramai seperti pasar. Dan aku harus menjaga mereka ke depannya selama beberapa hari. Apa dalam sekejap aku menjadi Dedi? Jerit batin Kenan. Bagaimana? Apa kamu setuju Kenan? Anak gadisku ini cantik-cantik bukan? Baik tuan, akan saya pertimbangkan. Semoga kelak mereka bersikap manis. Malvin tergelak. Hahaha. Baiklah. Besok Kenan bisa mulai tidur di sini. Dia yang akan menjaga kalian. Bersikap baiklah kalian padanya dan jangan membuat ulah. Apaan? Katie dan Kai menjerit bersamaan. Tapi, bukankah sudah ada Pak Niar dan yang lainnya di sini? Elak Katie dengan pipi yang menghangat. Ah, bagaimana ini kami akan tinggal serumah? Batin Katie berbunga-bunga. Yah, mereka punya pekerjaan sendiri dan Kenan hanya mendapatkan tambahan tugas. Itu saja, anak-anak. Kalian bersikap ramahlah pada Kenan. Jangan nakal. Kalau kalian patuh dan bersikap manis, Momi janji akan membawa kalian berlibur. Janji embun pada kedua anak kembarnya yang sedari tadi merengek. Baik Momi, menjawab serentak. Malvin menatap kedua gadisnya. Kalian punya keluhan? Tidak, jawab Katie cepat dengan memalingkan wajahnya ke samping. Bagaimana denganmu Kai? Di sini Dedi yang mengambil keputusan. Aku hanya mengikuti saja. Malvin tersenyum lucu. Selagi kami masih di sini, jika ada keluhan Dedi mungkin bisa mengubah beberapa dan membuat kesepakatan. Ucap Malvin. Kenan di sini akan menggantikan peran Dedi dan Momi. Jadi kalian bersikaplah yang manis. Jangan bertengkar dan membuat keributan. Oke Dad, Mom, ucap keempat anaknya seretak. Kenan, buat dirimu senyaman mungkin di sini. Jangan sungkan mengambil tindakan jika mereka bertingkah atau berulah. Kau punya hak untuk itu. Malvin memberi pengarahan dan penekanan jika Kenan benar-benar berperan sebagai penggantinya. Tentu itu juga untuk keempat anaknya. Agar selama mereka ditinggal tidak berlaku berlebihan. Kenan menyetujui dengan anggukan kecil. Baiklah karena semua sudah sepakat. Kata Malvin beranjak dari duduknya. Kalian bisa kembali ke kamar. Menatap keempat anaknya. Ken, masih ada yang harus kita bahas di ruang kerjaku sekarang. Baik, Kenan ikut beranjak dari duduknya. Malvin dan Kenan melangkah sambil berbincang. Sementara pandangan Kai mengikuti langkah mereka. Anak-anak, istirahatlah. Kalian masih harus bangun pagi dan pergi ke sekolah. Tita Embun sembari menuntun kedua anak kembarnya untuk melangkah ke kamar mereka di lantai atas. Embun menoleh. Melihat kedua anak gadisnya yang masih duduk diam di sofa. Kai, Chet, yes mom. Katie beranjak dan melangkah. Diikuti oleh Kai yang pandangannya masih terpancak pada ruang kerja Dedi Malvin. Kai, ada apa? Katie menoleh. Tidak,